Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baiklah, kita akan belajar tentang coding. Untuk itu, sebelum belajar, silakan berdoa dulu. Silakan berbaca doa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, terima kasih. Sebelum belajar kita absen dulu ya. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu belum coding itu apa? Ayo. Kalian tahu robot? Tahu. Biasanya robot bisa bergerak karena apa? Karena remote. Remote bisa menggerakkan robot karena apa? Karena baterai. Nah, dari inputan itu semuanya itu terprogram. Programnya dari mana? Dari komputer. Komputer itu sekarang canggih, pintar seperti manusia, bisa memecahkan masalah, bisa mencari solusi dan bisa menyelesaikan masalah. Tapi dari mana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi dari manusia. Ya. Sebelum belajar, kita pemanasan dulu nih. Sekarang kalian berpasangan dengan temannya. Berdiri, silakan berdiri berpasangan dengan temannya. Ain bersama Cindy, berarti sama Cindy berpasangannya. Silakan berdiri. Berpasangan berhadapan-hadapan dengan temannya. Berhadapan-hadapan dulu dengan temannya. Ya. Permainannya tangkap. Permainannya tangkap. Ya, permainannya tangkap. Jadi yang satu orang seperti ini, yang satu orang di luar. Ya. Kalau bisa menangkap berarti kalah. Kalau bisa dilepaskan tidak bisa ditangkap berarti menang. Itu berbeda dengan temannya ya. Siap ya? Kalau kata bapak tangkap berarti kalian menang. Siap.
Yang satu orang di dalam, tangannya gini. Yang satu orang di luar tangan temannya. Yang satu orang lagi di luar tangan temannya. Lihat seperti Rima dan Putri. Yang putih lihat. Angga, cakapkan mana gitu kan. Gitu. Tapi kan dikejarkan ya. Kamu coba tangkap, kamu terkena berarti kalian menang. Kamu terkena berarti kamu kalah berarti gantian. Ya siap? Tangkap. Siapa yang kalah? Ulangi, kalah gantian berarti dengan temannya. Ulangi lagi. Tangkap. Ada lagi? Siap? Tangkap. Boleh gantian ke temannya, boleh gantian ke temannya. 1, 2, 3. Tangkap. Ya, sudah bisa aja permainannya. Agar menentukan konsentrasi, agar menentukan fokus. Nah, tadi Bapak telah bilang bahwa sekarang ini adalah zaman teknologi. Kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Kita akan belajar coding. Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Itu adalah komputer yang memprogram seperti manusia, dan dibuat juga oleh manusia. Nah, ini kita akan belajar tentang bagaimana berpikir komputasional itu seru. Kita akan bagaimana belajar berpikir komputasional itu seru. Berpikir komputasional itu kita bagi menjadi dalam 4 bagian. Ya. Kita bagi menjadi dalam 4 bagian. Nah, sebelum ke sana, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, setelah pelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa sih itu berpikir komputasional. Yang keduanya, kalian bisa menyebutkan 4 prinsip penting tentang berpikir komputasional. Yang ketiganya, kalian bisa memberikan contoh dari berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempatnya, kalian bisa membuat langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita sudah melihat nih, sekarang kan zamannya sudah canggih ya. Mobil, terus ayah mau bisa nyetirnya Rira, karena mau supir. Contohnya mobil Tesla, jadi tinggal diklik kode-kodenya berjalan sendiri, udah tinggal tidur. Terus sekarang sudah ada mobil bisa terbang, walaupun harganya masih tinggi, masih miliaran. Karena itu teknologi itu akan semakin canggih. Tapi siapa yang membuatnya? Tetap manusia. Ya, jadi tidak ada yang bisa melebihi manusia, walaupun teknologi itu canggih, tapi tidak ada yang melebihi manusia. Ya, nanti juga kita kedepannya akan belajar bagaimana cara kita bijak belajar tentang teknologi. Nah, di sini ada sebuah video diingat kembali tentang berpikir komputasional. Silakan diperhatikan. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Di dalam dekomposisi membagi bahasa topik menjadi bagian kecil, contohnya menyapu lantai, berlantai, dan membersihkan debu. Ini contoh tugasnya. Sedangkan di dalam pengenalan pola menjadi persamaan dari bagian-bagian yang kecil itu. Misalkan kita jatuh pelajar dipisahkan ke dalam tas sesuai harinya. Dalam abstraksi fokus pada hal yang penting saja. Jadi jangan mencari barang yang tidak penting untuk dibawa ke sekolah. Terus di dalam algoritma kita bagaimana cara membuat langkah-langkah penyesuaian. Misalkan di sini ada contoh bagaimana cara membuat mie. Pertama didihkan dulu, masukkan mie, terus siapkan bumbu di wadah. Selanjutnya mie dihidangkan dan bisa dikonsumsi. Itu adalah 4 prinsip yang kita pelajari. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional, berpikir adalah cara menyelesaikan masalah dengan langkah tertata, seperti seorang detektif mencari petunjuk. Dengan berpikir komputasional, kita belajar bagaimana memecahkan masalah yang rumit dengan cara yang lebih mudah. Misalkan contoh kamu main puzzle. Ada yang pernah tidak main puzzle? Game puzzle
Nah, misalkan kan di pajak itu biasanya kayak hijinya. Nah, hiji, tapi dipecahkan dulu kecil-kecil. Terus kalian disambung gede, misalkan gimana teh gim pajak teh kayak pajak binatang supaya terbentuk kepalanya, lehernya, badannya, jadi disambungkan, dijodohkan, digabungkan, akhirnya menjadi bentuk sebuah binatang. Tapi misalkan kita hal kecil itu lalu misalkan nggak jodoh tidak salah, tidak akan terbentuk binatang. Misalkan saja kepalanya dengan ekor, ekornya dengan kepala. Ini adalah salah satunya. Misalkan salah satu contohnya adalah bagaimana memecahkan masalah di dalam game puzzle menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah. Selanjutnya, prinsip dekomposisi memecahkan masalah ini adalah satu prinsip dari tadi tentang apa? Komputasional. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam video bagaimana kita memecahkan masalah kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Di sini contohnya sudah ada nih. Anggap aja ini si Doni ini lagi apa? Merapikan tempat tidur. Kenapa dirapikan? Kenapa dirapikan? Agar tidak berantakan. Biasanya sehabis tidur kan selimut, spray, bantal itu berantakan. Bahkan ada anak yang misalkan tidurnya itu sampai si bungkus bantal itu terpisah dari bantalnya. Jadi sampai ada seperti itu, Pak. Atau misalkan selimutnya sudah ada di mana gitu ya. Tidur di kasur tapi selimutnya sudah ada di bawah di mana. Nah, itu dirapikan tempat tidurnya, disimpan misalkan mainan-mainannya, ditata buku-bukunya digerak supaya rapi kembali, supaya bagus kembali. Itu adalah termasuk ke dalam dekomposisi, memecahkan masalah dari masalahnya yang berantakan menjadi rapi kembali. Itu ya. Selanjutnya di sini nih ada contoh dekomposisi. Komposisi apa itu? Di sini ada contoh gunakan cara bersusun panjang. Coba ada yang bisa tidak ini mengerjakannya? Nah, sebelum nanti videonya dijalankan, ada yang bisa tidak? Siapa yang bisa mengerjakan ini? Yang pertama aja dulu. Yang ini aja dulu nih. Nah, ke atas. Itu berapa huruf? Berapa angka? 3. Kalau 3 angka berarti satuan, puluhan, ratusan. Ada yang bisa? Satu angka saja? Ada yang berani? Dicoba? Anggap? Silakan dicoba aja, tidak apa-apa, salah juga. Dicoba dulu. Bisa tidak? Yang belajar? Ada yang boleh nggak? Ayo. Kalau dipecahkan ini menjadi bagian-bagian kecil jadi berapa? Ada ratusannya, ada puluhannya, ada satuannya. Ayo, kebayang nggak? 5. Ayo coba. Nggak apa-apa, salah juga. Ayo siapa yang berani? Ayo. Ada nggak? Tidak ada. Coba. Di sini kira-kira berapa? Kalau ini misalkan dibagi menjadi 3 bagian. Ayo. Ratusan, puluhan, satuan. Satuannya berapa? 2. Puluhannya? 6 atau 60? 60. Ratusannya? 300. Itu kalau dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil, asalnya kan 362 dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil adalah 300 tambah 60 tambah 2. Kita lihat contoh videonya supaya lebih jelas. Jadi menguraikan 362 ini sesuai dengan nilainya ratusan, puluhan, dan satuan. 300 ditambah 60 ditambah 2. Nah, kalau yang bawah 100 ditambah 70 ditambah 5. Lalu yang ini kita gunakan. Ratusan digunakan dengan
Dipecah lagi dari 400 ke 130. Antara ratusan dan puluhan. Tuh, dipisah lagi yang 130-nya. Yang lain kita tulis saja 400 ditambah 100 ditambah 30. Kemudian ditambah 7 tetap ditulis. Sekarang ratusan dan ratusan saya beri kurung untuk kita menghitung ratusannya. 500 ditambah 30 ditambah 7. Sekarang kita masuk ke proses komposisi. Nah, ini komposisinya nih. Kita menyusun sebuah bilangan. Namanya kan di ratusan, jadi tulis di awal, 3-nya puluhan dan 7-nya satuan. Ini untuk kuantitas. Nah, itu kalau yang kedua. Kalau perhatikan dulu di komposisinya. Ini untuk kuantitas. Nah, kita tahan di sini. Ini adalah yang dimaksud dengan dekomposisi komposisi. Salah emang tidak seperti itu. Kalau misalkan tidak dipecahkan masalahnya, bisa dengan seperti ini. Misalkan 362 ditambah 175. 2 ditambah 5 7. 6 ditambah 7 13 simpan 3 bawah 1 tambah 3 4 tambah 1 5. Cukup seperti itu kalau tidak didekomposisikan. Tetapi karena kita mintanya didekomposisikan komposisi ini, maka ini harus dijabarkan dulu supaya pecah-pecah dulu menjadi bagian-bagian kecil supaya mantap, supaya ngerti, supaya paham. Oh, ternyata nilai 3 ini dari 300, nilai 6 ini dari 60, nilai 2 ini dari 2. Bahkan ini yang isinya 130 dibagi lagi, ya, dipecah lagi. Jadi berapa? Jadi 100, jadi 30. Tuh, itu. Kenapa masih di dalam kurungnya? 100 dengan 100 dijadi disambungkan dulu. Baru ditambahkan 30, baru ditambahkan 7. Dipecah dari itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Jadi memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Paham? Ada gambaran? Ada ya. Nah, kita lanjut sekarang ya. Kita lanjutkan. Dari dekomposisi kita lanjutkan ke pengenalan pola. Nah, kita lanjutkan ke pengenalan pola. Pengenalan pola ini jelas kita melihat di sini ada persegi 4 warna merah, lingkaran warna biru, persegi 4 warna merah, lingkaran warna biru. Jelas di sini diisi dengan persegi 4. Ada yang mau mencoba yang kedua? Ayo, harus berani dong. Acungkan tangannya, Rani. Pintar, tepuk tangan itu Rani. Di sini berapa isinya? Silakan. Iya. Betul tidak? Nah, yang ketiga. Aisyah hebat, silakan. Yang ketiga, coba. Persegi 4, segitiga, lingkaran, persegi 4, segitiga, lingkaran. Selanjutnya, boleh. Masih ada tuh. Oh, salah kan? Nah, yang atas ini. Nah, iya, belah ketupat, lingkaran, belah ketupat, lingkaran, belah ketupat, lingkaran. Di sini juga pasti lingkaran lagi. Selanjutnya, laki-laki dulu nih, Angga. Baru satu orang laki-laki. Berapa di sana? Lingkaran atau segitiga? Betul. Yang terakhir, ada tidak terakhir? Berani lagi boleh. Yang terakhir adalah persegi 4. Nah, betul ya. Jadi ini adalah termasuk ke dalam pengenalan pola. Kalau diawali dengan persegi 4 dan lingkaran, pasti kesananya juga persegi 4 dan lingkaran.
Kalau diawali misalkan dengan lingkaran, belakang tepat, lingkaran, pasti di sini juga lingkaran, belakang tepat, lingkaran. Sama seperti dan selanjutnya. Ya, betul. Ada lagi contohnya yang di sini. Nah, contoh pengenalan pola juga bisa dalam pada huruf, bisa dalam pada huruf, bisa dalam pada angka, bisa dalam pada jumlah. Nah, kita jelaskan dulu nih. Yang huruf mobilnya tidak terlihat ya. Yang mobil ini adalah huruf A. Yang ini huruf D. Nah, ini huruf D. Ini huruf G. Terus huruf lagi I. Nah, ini huruf I. Ini L. L. Apa lagi ya? T, betul. T dan U. T dan U. Kumaha apa caranya betul ini? Nah, caranya gini. Mobil kuning ini huruf apa? M. Simpan di sini. Mobil yang ini huruf A. Masukkan. Yang ini D. Yang terakhir U. Berarti dibaca madu. Tuh bisa dalam bentuk mobil, bisa dalam bentuk angka juga. Nah, mobil angka kumahanya. Halo, kalian yang bisa menjawab tidak dalam bentuk angka? Gimana itu? Dadu yang satu warna merah. Berarti ini kita gunakan dengan apa? Dengan warna. Kalau yang 5 kasih warna kalau yang 6 kasih warna pink ya. Boleh ya, pink. Yang 3 kasih warna hijau. Yang 4 biru. Yang 1 merah. Itu dalam bentuk warna, bentuk angka misalkan. Ada lagi kode sejumlahan. Nah, lihat, ada yang bisa menjawab tidak? Di sini berapa? Ya. Ke depan, coba ke depan ya. Gak apa-apa, salah tidak boleh. Nah, ada. Di sini berapa warna dijelasin bapaknya bisa kalah. Aman, siap, mencoba, lihat, Esa. Ayo, berapa di sana nih? Ini kan 12 gimana ya? Nah, bisa mana? 7. Coba tuh Pak Isa, 7 betul tidak? Nanti kita jelaskan ke bapaknya. Kalau di polisi itu juga bisa ada yang mencoba tidak? Yang coba satu aja lagi. Dijelasin ke bapak. Mencoba mengisi aja dulu. Yang gambar kedua, kata Isa 7. Gak tahu betul, gak tahu salah, nanti kita sama-sama kerjakan. Ayo, Ai, pada mau mikirin gaji buku. Ayo, Ayo, enggak. Ayo, ada yang bisa tidak mencoba? Atas tak kira-kira tak? Nah, tapi masih malu untuk baju ke depan. 7 di mana Isa? Biru, hijau, kuning. Warna biru angka 1, warna hijau angka 2, warna kuning angka 4. 1 tambah 2 tambah 4 jadi 7. Betul. Warna biru ini angka 1, warna merah angka 3, warna pink angka 8. 1 tambah 3 tambah 8 jadi 12. Ya, itu nanti kita akan belajar ke bapak-bapak di print, dicoba kalian belajar hal seperti ini ya. Ini termasuk ke dalam coding, termasuk ke dalam kecerdasan. Akan seru sebetulnya karena coding ini dibagi menjadi 2, bisa pelan, bisa pelan. Ari Pratma menggunakan komputer, atau pasti komputer kerja kena, lebih senang menggunakan komputer namanya. Tapi analog juga bisa seperti ini.
misalkan di kertas, itu ya, termasuk ke dalam ini, berarti ini termasuk ke dalam amplang, tidak menggunakan komputer. Namun plasma berarti menggunakan komputer, mengerjakannya di komputer, itu ya. Selanjutnya, ini prinsip abstrak, tadi tentang pola sudah, tentang dekomposisi sudah. Sekarang abstraksi. Abstraksi ini adalah contohnya saat menggambar orang, kamu tidak perlu menggambar setiap helai rambutnya gitu dibikin rumit. Kalau menggambar orang teh cukup kepalanya ada, badannya ada, tangannya ada, kakinya ada. Itu apa ya? Tadi jauh gitu ya. Misalkan namun muda, misalkan dia aja tangan lagi, misalkan jadi sebenarnya bakal jadi jamur kuku atau jadi cacat. Jadi misalkan kalau misalkan kalian menggambar manusia itu, wah rambutnya begitu, sampai ke kepala ya. Nah, itu berarti membuatnya susah. Jadi abstraksi ini buatlah hal yang rumit ini menjadi hal yang sederhana. Algoritma, yang tepat tentang algoritma yaitu bagaimana kalian menyusun langkah-langkahnya. Di sini langkah-langkahnya misalkan menggosok gigi. Lalu langkah-langkah menggosok gigi itu berarti diambil dulu sikat giginya, terus dibuka odolnya, dioleskan kepada sikat gigi, disikat giginya selama beberapa menit, bilas dengan air bersih, baru giginya menjadi bersih. Dalam satu hari kalian menggosok gigi berapa kali? Wah, bagus ya. Minimal itu 2 kali, seharusnya 3 kali. Kenapa 3 kali? Biasanya kalau bagusnya seperti gosok gigi itu sesudah jadi kadang-kadang kita mau dibaliknya. Kamu yang misalkan bangun tidur, langsung mandi, gosok gigi, tas mandi, tas pakai baju, baru makan. Sama bapak seperti itu sebetulnya setiap pagi itu kenapa? Bangun tidur teh kita teh habis sholat habis apa? Cuci muka, makan dulu. Nah, habis makan mandi baru gosok gigi atau gini bisa mandi dulu, tapi gosok giginya belakangan. Nanti setelah makan baru gosok gigi. Itu yang lebih baik. Yang itu yang pertama, yang keduanya misalkan di malam harinya kalau mau tidur. Nah, kalau mau tidur kalau sudah selesai makan apapun, usahakan menggosok gigi supaya pas tidur bakterinya tidak ada, bakterinya mati. Itu ya. Selanjutnya tentang proses input dan output. Proses input pertama memasukkan dulu atau merinci dulu bahan-bahannya apa aja. Proses adalah langkah-langkahnya, output adalah hasilnya. Di sini misalkan bahan-bahan yang dijelaskan di sini adalah misalkan tentang bagaimana kita membuat roti dengan selai atau membuat hamburger. Membuat hamburger kemana menggunakan hamburger? Rotinya dibagi 2, dimasukkan lalu di hamburger daging, selada, tomat, timun, ya, terus saus atau mayones, ditutup, setelah ditutup, kamu dibakar ya? Dibakar dulu atau dipasak dulu, ya, pas hangat, masak, baru dimasak. Itu adalah termasuk ke dalam input, proses, dan output. Inputnya tadi menyiapkan roti, salada, tomat, timun, saus. Prosesnya disimpan si timun, jeung daging, jeung selada, jeung tomat semuanya disatukan. Outputnya dimasak, dihidangkan, outputnya dibakar setelah proses. Atau misalkan alat-alatnya input, kalau input alat-alatnya harus bikin dekat. Panggangan. Prosesnya dipanaskan. Outputnya disajikan. Alat-alatnya bisa disajikan ya?
disiapkan panggangannya, minyaknya, terus prosesnya dinyalakan, si apinya minyaknya dimasukkan ke pemanggangan, outputnya bisa digunakan untuk memasak. Jangan disajikan itu, teflon disajikan itu makanan. Ya. Nah, di sini tentang alur logika dan percabangan. Jika hujan maka membawa payung. Jika ngantuk maka tidur. Nah, Bapak di sini pengen mempraktekkan nih. 3 orang, siapa yang siap? 3 orang di sini. Ada yang jadi robot, ada yang jadi batu, ada yang jadi tempat berhenti. 3 orang ke depan. Ayo Aisyah, maju. Boleh sama laki-laki boleh. Lihat, masuk. Kamu perempuan aja, mau perempuan aja. Kamu perempuan aja, Aisyah. Nanti lari, silakan. Aisyah, nanti dan Rani. 1 orang lagi yang memberi petunjuk, anu jadi remote, saya jadi remote. Hah? Esa jadi robot di dia. Jadi robot sah? Yang jadi robot? Esa di dia sama. Jadi robot Esa. Dia jadi robot. Ini jadi jadi tempat yang jadi kia cek satenya kalau robotnya. Jika bertemu batu, maka menghindar. Jika sampai tempat berhenti, maka berhenti. Nah, siap sebutkan. Nah, kita maju di robot. Jika bertemu batu, maka menghindar. Lalu jalan lagi. Jika bertemu tempat pemberhentian, maka berhenti. Jalan. Tit. Menghindar. Maju lagi. Tit. Nah, berhenti. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Itu adalah gerakan jika maka. Jika bertemu batu, tendang saja misalnya. Bakal rusak robotnya. Jadi harus digerakkan supaya menghindar. Nah, sekarang yuk kita bermain di sini. Oh ini. Kita akan bermain bersama kelompok. Oh tadi sudah bermainnya sudah dilaksanakannya. Itu. Sekarang aturan tantangannya di sini bekerjalah dalam kelompok 3 sampai 4 orang. Tapi di sini ada yang 5, nggak apa-apa ya. Permainannya nih. Yang pertama, tuliskan minimal 5 langkah yang jelas. Ada siapkan bahannya, ada proses bahannya, ada menyajikan. Tadi kenal kan? Input, proses, output. Ini input, ini proses, ini output. Kalian sudah dibentuk oleh Bapak per kelompok. Di sini ada 3 kelompok ya. Yang keduanya kalian tuliskan minimal 5 langkah yang jelas. Minimal 5 langkah yang jelas. Yang ketiga nanti dipresentasikan hasilnya di depan kelas. Tentang apa ini? Ini tentang langkah-langkah untuk membuat minuman favorit. Biasanya minuman favorit kalian apa? Bisa teh manis, bisa
bisa sirup ABC, bisa kopi. Nah, kalau misalkan membuat teh manis, inputnya apa aja? Gula, air, gelas. Oh, berhenti dulu. Silakan nanti di sini, ini nanti akan bersambung ke tugas KPD kalian ya, KPD kalian. Di sini saja di bawah, buat kalian 5 langkah. 5 langkah minimal 5 langkah yang jelas tentang membuat minuman favorit kalian. Boleh teh manis, boleh sirup, boleh teh manis ada yang enggak boleh sama ya. Boleh mau WC misalkan bikin jus tomat, boleh. Terserah ya. Yang penting ada output, ada inputnya, ada prosesnya, ada output. Siap? Siap. Ini kelompok Risa. Di bawah di belakangnya ini. Tuh itu ada judul minumannya, minuman apa? Ya, di sini. Nah, di sini tulis. 5 langkah minimal paling sedikit 5 langkah. 5 langkah yang jelas. Paling sedikit 5 langkah yang jelas. Tulis judul minumannya apa? Terus judul minumannya, setelah judul minumannya di bawahnya kalian ganti input. Titik 2, 1 naon. Misalkan gelas, 1 gelas, 2 apa, minimal 5 bawah. Atau misalkan minimal sampai ke 1 5 langkah, boleh tidak 2 atau 3 boleh, bebas. Kan misalkan kan kalau untuk 1 aja bahannya nggak apa-apa. Kalau ada yang sudah selesai boleh dipresentasikan. Boleh sampai 2 orang perwakilan boleh ke depannya. Ya, ada yang bertanyakan? Ada kesulitan? Input berarti bahan-bahannya apa aja? Tuliskan. Gula, satu gelas, 2 apa? Ya, boleh. Nanti dalam proses ini pembuatannya ya. Proses pembuatannya 1, misalkan gula dimasukkan ke dalam gelas. Proses ini adalah output penyajian. Output. Silakan. Cepat. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompok mana? Kalau output bisa 1 aja jawabannya nggak apa-apa. Misalkan siap dihidangkan, siap diminum, boleh. Karena kalau output itu hasilnya, ya.
apa-apa boleh. Nggak terpatok ke sini, nggak ke sini. Boleh 3, boleh jadi 4, boleh jadi 2, boleh jadi 1. Yang penting jelas aja urutannya ya. Ya, silakan. Mana yang siap? Input, proses, dan output. Ya, selesai. Silakan boleh sama 2 orang atau 3 orang boleh. Perwakilan saja, tidak harus semuanya. Disebutkan kelompoknya ya. Boleh 3 orang, boleh 2 orang, boleh semuanya boleh. Yang keras ya. Ini depan. Ini. Perkenalkan dulu. Ya, silakan. Presentasinya. Judulnya membuat teh manis. Ya. Inputnya. Ya, prosesnya. Outputnya. Iya, terima kasih kelompok mana lagi ya? Kelompok 1, silakan perkenalkan dulu. Ya, membuat apa? Membuat jus tomat. Hebat apa? Inputnya? Gelas, gula, blender, tomat. Prosesnya? Ya, outputnya? Siap diminum. Tepuk tangan. Terakhir untuk kelompok selanjutnya, silakan. Ya, membuat apa? Membuat teh manis juga. Ya, silakan. Inputnya gelas, gula, air hangat, 4 teh dan sendok. Betul. Apalagi prosesnya? Airnya masukkan ke dalam gelas. Celupkan teh ke dalam gelas. Masukkan gula. Lalu diaduk dengan sendok. Outputnya siap diminum. Iya, terima kasih. Kelompok 3 bagus ya, lebih jelas dari kelompok 2. Kelompok 2 pakai lender apa? Sendoknya, jadi dikocek langsung diminum. Gak apa-apa, semuanya bagus. Ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Nah, itu pelajaran hari ini.
kita telah belajar tentang 4 prinsip. Kita kembali ke kesimpulan ya. Kita ke kesimpulan yang telah dipelajari. Kita telah belajar tentang input, apa? Proses, output. Terus kita juga telah belajar tentang 4 prinsip. Apa aja tadi masih ingat tidak? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, algoritma. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, pola. Jadi ingat. Nah hari ini kita telah belajar mengenal dasar-dasar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, cukup? Nah, cukup. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah.